Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian yang saya sayangi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di minggu ke-13 ini kita akan seminar karya akhir, presentasi, laporan riset, dan magang yang telah kalian kerjakan. Selamat datang di sidang kelas kita. Hari ini adalah puncak dari kerja keras kalian selama satu semester. Ini bukan sekedar tugas sekolah ya, melainkan simulasi dunia profesional yang sesungguhnya. Rayakan pencapaian belajar kalian, uji validitas, data dan argumen, belajar menerima umpan balik yang membangun. Ada kutipan yaitu bicaralah supaya saya dapat melihatmu. Bahasa adalah cermin dari pikiran dan intelektualitas seseorang. Untuk agenda hari ini yaitu pembukaan, briefing dan persiapan, kedua presentasi, sesi utama, ketiga tanya jawab, diskusi panelis, yang keempat penutup, evaluasi dan refleksi. Untuk tujuan pembelajaran, merayakan proses, mengapresiasi teman-teman usaha, riset, dan penulisan yang telah dilakukan selama berbulan-bulan ini, kemudian menguji data, mempertahankan validitas argumen berdasarkan fakta dan temuan di lapangan. Yang ketiga, melatih mental nih, membangun kepercayaan diri untuk berbicara di depan publik secara formal. Nah, kita punya aturan waktu nih, yang 15 menit total per peserta, dengan 10 menit presentasinya, 5 menit tanya jawab. Untuk etika audiens, keberhasilan seminar bukan hanya tanggung jawab penyaji, tapi juga pendengar. Menyimak aktif, fokus pada penyaji, bukan pada HP, teman-teman. Kemudian mudah hening, pastikan telepon seluler dalam keadaan silent. Kemudian siapkan pertanyaan, catat poin menarik untuk dipertanyakan nanti. Kemudian apresiasi, berikan tepuk tangan yang tulus untuk setiap usaha teman kalian ya. Nah, untuk kriteria penilaian, apa saja poin yang akan dinilai oleh panelis hari ini? Nah, ada 3 pilar penilaian. Yang pertama, penyajian, intonasi suara, kotak mata, bahasa tubuh, dan kepercayaan diri kalian, teman-teman. Yang kedua, media, visual, desain slide yang bersih, tidak penuh teks, dan mendukung materi. Ketiga, materi, kedalaman riset, validitas data, dan sistematika yang berpikir logis. Untuk penilaian untuk sesi tanya jawab itu ada argumen logis di mana kalian menjawab didasarkan pada data dan fakta yang ada di laporan atau hanya itu asumsi pribadi. Kedua itu ada etika dan sikap. Kalian harus menjawab dengan tenang, sopan, dan tidak defensif saat dikritik. Nah, teman-teman, gugup itu wajar. Itu tanda Anda peduli dengan hasil kerja Anda. Ubah rasa takut menjadi energi. Teman-teman, kita coba tarik nafas. Tahan 3 detik, buang. Tips untuk penyaji. Berdiri tegak, postur tubuh mempengaruhi suara dan wibawa Anda. Senyum. Senyuman membuat audiens merasa lebih bersahabat. Jangan membaca. Slide hanya alat bantu. Lihatlah audiens Anda, bukan layar. Jeda. Berhenti sejenak antar poin penting, memberikan waktu audiens untuk mencerna. Seni tanya jawab, momen krusial untuk mempertahankan ide dan gagasan. Tips bertanya untuk audiens. Pertanyaan yang baik memperkaya diskusi, bukan menjatuhkan. Rumus bertanya yaitu saya mengapresiasi bagian X, namun saya penasaran tentang Y. Mengapa Anda memilih metode Z? Begitu contohnya. Strategi menjawab. Yang pertama, listen. Dengar. Dengarkan pertanyaan sampai tuntas. Jangan memotong pembicaraan penanya. Kemudian pause, jeda. Ambil nafas 2-3 detik untuk berpikir. Jangan terburu-buru menjawab. Ketiga, answer. Jawab tergantung langsung ke inti masalah, to the point. Jangan berbelit-belit. Hindari kesesatan berpikir atau logical fallacy. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat di tabel untuk di zoom ya. Bisa dilihat itu ada kejadian kesesatan, penjelasannya, contoh yang salah. Ada kutipan dari Ken Blanchard. Feedback is the breakfast of champion. Kritik yang membangun adalah nutrisi untuk pertumbuhan kita.
Memberi kritik itu metode sandwich. Udah saya bicara berapa kali kalau metode sandwich itu roti isi roti. Roti pujian, yang pertama roti atas itu pujian, kedua isi, itu ada kritik, saran, kemudian roti bawah itu tuh dukungan. Urutan tampil hari ini ada sesi pertama peserta A, topik riset, sesi kedua peserta B laporan magang, sesi tiga studi kasus, dan sesi keempat itu proyek akhir. Nah, teman-teman, di ujung modul kita pada minggu ini, semoga teman-teman sudah mengerti, sudah paham, sudah bisa mempresentasikan laporan hasil riset dan magang kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih teman-teman untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Saya Tutor Sabin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.